Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pinky Afisa Ratri yang akan melanjutkan beberapa pertanyaan bermanfaat lainnya. Nah, tidak akan ada pertanyaan dari audiens kita. Oke, untuk kakaknya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Hidayah dari Sekolah SMK Tanri Surabaya. Saya mau bertanya Kiai, bagaimana cara mengetahui pinjol itu ilegal atau tidak dalam aturan Islam? Oh gitu. Untuk mengetahui pinjol itu legal atau ilegal itu sebenarnya tinjauannya bukan dalam hukum Islam, akan tetapi tinjauannya adalah dalam hal berbangsa dan bernegara, karena itu berkaitan dengan perizinan. Jadi kalau mendapatkan izin dari pihak yang terkait yang berwenang di negara ini, maka itu tergolong pinjol yang legal. Akan tetapi jika pinjol itu tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait, maka yaitu tergolong pinjol yang ilegal. Sebenarnya pinjaman itu kan seperti pada keterangan yang sebelumnya, itu sebenarnya adalah konteksnya antar individu, antar satu orang dengan orang yang lain. Cuman kan dalam hal ini kan bisa juga orang perorangan itu diganti dengan suatu lembaga yang lembaga itu berstatus seperti perorangan, misalkan yayasan atau mungkin lembaga keuangan tertentu atau mungkin koperasi dan lain sebagainya itu. Jadi bisa mereka bertindak seperti halnya perorangan yang melakukan transaksi meminjamkan uang ataupun meminjam ataupun meminjam, itu sebenarnya sama-sama sah menurut pandangan agama Islam. Jadi tidak disyaratkan apakah pinjaman itu dilakukan oleh lembaga yang legal ataupun yang ilegal. Cuman permasalahannya kontrolnya yang sulit kan begitu. Jika terjadi satu permasalahan antar individu misalkan dalam hal hutang piutang, itu pun kan juga banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Misalkan antara satu orang si A dengan si B melakukan transaksi pinjam meminjam, tidak ada hitam di atas putih dan juga tidak ada saksi. Kemudian di suatu hari ada permasalahan karena orang yang meminjam hutang ini tidak mengembalikan uangnya, karena kan kebanyakan di antara kita itu kalau pinjam uang itu semangat. Tapi kalau bayar hutang insya Allah, hutangnya uang tapi bayarnya insya Allah. Itu kan nggak ketemu. Nah, ketika terjadi permasalahan, mau dilaporkan kepada siapa? Nggak ada bukti sama sekali, nggak ada kwitansi, nggak ada MOU, nggak ada hitam di atas putih kan begitu kan. Akhirnya kebingungan. Disinilah letak nanti legal dan ilegal itu akan berpengaruh ketika terjadi permasalahan. Jadi sebenarnya pinjam meminjam itu tidak diharuskan legal ataupun ilegal, itu tidak ada kaitannya. Jadi boleh misalkan seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa ada izin dari pihak pemerintah, itu diperbolehkan. Tanpa ada hitam di atas putih pun juga diperbolehkan. Ya seperti kita dengan teman misalkan pinjam meminjam uang 10.000 karena kebetulan nggak bawa uang saku misalkan, boleh. Dan itu nggak butuh misalkan disyaratkan sahnya pinjam meminjam harus ada kwitansi, harus ada nota, harus ada tanda tangan. Enggak. Itu bisa terjadi. Cuman ketika terjadi permasalahan, nah ini nanti kaitannya dengan hukum yang ada di negara kita kan begitu. Untuk penyelesaiannya sebagai penguat bahwa benarkah si fulan ini memiliki tanggungan hutang kepada orang tersebut. Nah, untuk membuktikan itu butuh adanya hitam di atas putih, atau mungkin butuh saksi, atau mungkin juga butuh yang menaungi tadi itu, hukum yang menaungi untuk menyelesaikan masalahnya.
Gitu. Tapi memang secara Islam tidak masalah jika tidak ada hitam di atas putih seperti itu. Tidak ada masalah. Kaitannya ke berbangsa dan bernegara sendiri. Oke. Semoga jawabannya dapat memenuhi ekspektasi dari kakak Aida gitu ya. Lanjut ke pertanyaan dari saya nih, Kiai. Hukum rentenir dalam Islam itu bagaimana? Imam Al-Ghazali itu dalam menyederhanakan pengertian Islam yang sempurna, ketika orang menjelaskan tentang pemahaman makna Islam yang hakiki atau Islam yang sempurna itu kan luas. Tapi Imam Ghazali mampu menyederhanakannya dengan baik. Jadi orang sebut dengan orang Islam yang hakiki ketika dia bisa baik kepada Allah yang pertama, dia juga baik kepada manusia, dan dia juga baik kepada alam yang ada di sekitarnya. Inilah yang disebut dengan Islam yang hakiki. Ya, misalkan ada orang yang dalam hal ibadah luar biasa, ya, masjidnya masih dikunci sudah berangkat, misalkan begitu, ya, rajin banget. Dan ketika di masjid nggak mau pulang, misalkan begitu, karena kalau pulang dimarahin istrinya. Oh gitu. Misalkan. Tapi di sisi lain, di samping dia rajin beribadah, dia tekun di masjid, dia mungkin sehari bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi dia ketika punya hutang dengan orang lain, dia tidak mau membayar. Ketika dia memiliki uang, kira-kira dia bisa masuk surga atau tidak? Tidak bisa. Makanya pemahaman makna Islam yang hakiki yang sangat luas itu disederhanakan oleh Imam Ghazali dengan sederhana tadi itu. Jadi ketika dia bisa baik kepada Allah, baik kepada manusia, dan baik kepada alam, jadi makhluk yang lain, kondisi sekitarnya dan lain sebagainya, itu merupakan satu istilahnya penyederhanaan dari Imam Ghazali yang sangat luar biasa. Nah, ini juga ada kaitannya dengan masalah pinjam meminjam ini, gitu. Ya. Baik, memang hukum rentenir ini sudah ada sejak zaman Nabi, yang katanya sebelumnya pun juga sudah ada. Ya. Oke, baik. Karena sepertinya menarik jika kita mengulik kisah Rasulullah mengenai simpan pinjam ini. Nah, akan kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini.